Shalom Jemaat Sinai, kita bersyukur kalau kesempatan ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah. Saya percaya kalau kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hadiratnya akan menarik, Roh Kudus bekerja atas setiap kita semua. Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita, biarlah hati dan pikiran kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan boleh bekerja dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Kita rindu, kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, biar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap engkau dan saya. Kemuliaan Tuhan memberkati hidup engkau dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah yang hidup. Mari katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Dari awal katakan Yesus kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Panggil dia Yesus. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dari awal katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Oh Yesus kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Amin. Mari angkat suaramu katakan segala puji
memenuhi umat-Mu. Biar kemuliaan-Mu memberkati umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan, ucapkan syukur di hadapan Tuhan dan berterima kasihlah. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Mari katakan, segala pujian syukur bagimu. Mari percaya Dia hadir dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Bersiaplah menerima pemulihan dan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Oh, segala pujian. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sebab Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama katakan, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Ini alasan kami ada bersama-sama Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau Allah yang omnipresent. Engkau ada dimanapun saat ini kami boleh menikmati ibadah. Dan kami rindu hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh mengalir menjamah setiap kami semua jemaat Tuhan. Biarlah setiap kami semua boleh sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Biar hati dan pikiran kami boleh terbuka bagi Engkau. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Dari awal sampai pada akhirnya kami mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus bekerja menjamah, memulihkan, memperbaharui setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu bekerja dengan cara yang ajaib atas setiap kami pada saat ini. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus, mari sama-sama jemaat Tuhan katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu hebat atas kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersyukur Dia Tuhan yang baik, Allah yang tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari datang ke bait-Nya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masuklah ke dalam pelataran Tuhan. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita yang hidup. Katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab mari rasakan kebaikan Tuhan dan naikkan syukur. Sebab sampai selama-lamanya kebaikan yang tak pernah habis. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk oh bahwasanya untuk amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh sama-sama cuma katakan bersyukurlah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dan seisi rumah kami, setiap keluarga kami boleh menyatakan bahwa hanya Engkau segalanya buat kami. Mari sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini menjadi pernyataan iman kita di dalam setiap pribadi maupun keluarga, bahwa hanya Yesus segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Mari katakan, Kau ada di setiap jalan kami, di setiap jalanku. Engkau yang haus dan lapar katakan amin. Haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari dari awal katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Engkau sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Haleluya. Agar kami melihat setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Oh, rencana-Mu yang indah. Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar
datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu kekal atas hidup kami. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberi rahmat dari waktu ke waktu. Hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengarahkan jalan-jalan hidup kami. Karena kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam terang firman-Mu. Kami akan menikmati damai sejahtera, sukacita dan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kami. Sedialah hati kami bagi Engkau dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Terima kasih buat seluruh tim pemuji penyembah yang sudah melayani kita hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kemurahan Tuhan limpah atas kita. Sekalipun minggu ini kita harus beribadah di rumah saja, tetapi saya percaya ketika kita membuka hati, Allah Immanuel itu bersama-sama dengan kami yang ada di gedung gereja, juga bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Tema firman Tuhan hari ini adalah Blessed Family, keluarga yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lembaga pertama yang dibuat Allah adalah keluarga. Dan kenapa Allah menciptakan keluarga? Ternyata Allah punya maksud. Hubungan-hubungan dalam keluarga merupakan cerminan hubungan Allah dengan umatnya. Suami istri, dasarnya adalah sebuah ikat janji, komitmen tanpa syarat. Seperti hubungan Kristus dengan gerejanya. Itu sebabnya Allah membenci perceraian. Baik perceraian secara fisik maupun perceraian secara batin. Hubungan suami istri menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya. Hubungan orang tua dengan anak itu juga menggambarkan hubungan Bapa, Allah pencipta langit dan bumi itu dengan umatnya, dengan kita semua. Itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa rumah tangga dibangun bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi rumah tangga menjadi sarana untuk memuliakan Allah. Jadi tujuannya bukan membangun rumah tangga, tetapi rumah tangga itu dibangun untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, manakala keluarga-keluarga kita hidup memuliakan Allah, saya percaya Allah berhadirat di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, amin. Dan berkat Allah turun atas kita. Hari ini kita akan belajar dari 3 keluarga yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang membuat keluarga-keluarga mereka diberkati Tuhan. Yang pertama kita akan belajar dari keluarga Obed Edom. Saya akan membacakan buat kita 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Keluarga Obed Edom diberkati Tuhan manakala rumahnya dijadikan tempat perhentian tabut Tuhan. Pada waktu itu tabut Tuhan itu merepresentasikan kehadiran Tuhan. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, sekalipun hanya 3 bulan di rumah Obed Edom, tetapi Tuhan memberkati Obed Edom. Apa yang unik dari keluarga Obed Edom ini? Bukankah sebelumnya tabut Tuhan berada di rumah imam yang lain? Ada di rumah Imam Abinadab, kira-kira 30 tahun lamanya. Bukan waktu yang pendek, tetapi tidak pernah diceritakan dalam Alkitab Imam Abinadab dan keluarganya diberkati Tuhan secara luar biasa. Bahkan kita membaca kisah salah satu anak Abinadab yang bernama Usa harus mengalami kematian karena bertindak sembrono terhadap tabut Tuhan. Apa yang membedakan keluarga Abinadab dengan keluarga Obed Edom? Saya melihat karena Obed Edom rupa-rupanya sangat menghargai. Obed Edom sangat menghormati kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang mesti kita teladani dari Obed Edom. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Seringkali orang Kristen membedakan antara gereja dengan rumah. Kita merasa bahwa kalau di gereja itu lebih kudus daripada di rumah. Tidak heran ada banyak orang Kristen yang punya
dua perilaku yang berbeda. Manakala di gereja begitu kudus, begitu santun, begitu saleh, tetapi masuk rumah begitu sembrono, hidupnya ngaco. Bahkan orang kadang-kadang berpikir bahwa hidupnya di gereja nggak sama dengan di rumah. Ini sangat berbeda dengan Obed-Edom. Obed-Edom menyadari kehadiran Tuhan di rumahnya. Seharusnya inilah yang menjadi gaya hidup kita orang-orang percaya. Mari jadikan rumah kita, tempat tinggal kita, keluarga kita sebagai rumah Tuhan. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Obed-Edom sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di rumahnya? Yang pertama, Obed-Edom senang bergaul karib dengan Tuhan. Seluruh keluarga Obed-Edom adalah pemuji dan penyembah Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom dan seisi keluarganya senang memuji dan menyembah Tuhan. Dan rupa-rupanya ketika keluarga Obed-Edom diberkati dan tabut Tuhan tiba waktunya dipindahkan dari rumahnya ke Yerusalem, Obed-Edom sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa. Tapi rupa-rupanya Obed-Edom dan seisi keluarganya memilih untuk mengikuti tabut Tuhan sampai Yerusalem, bahkan tinggal di sana. Obed-Edom lebih mencari Tuhan daripada berkatnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya lihat bagaimana keluarga Obed-Edom adalah keluarga yang senang bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita menciptakan suasana yang religius di rumah kita? Apakah kita mengusahakan membangun mesbah keluarga yang teratur di rumah kita? Kadang-kadang kita berkata, yang penting hatinya Pak. Ya, mengasihi Tuhan harus terekspresi. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih dan iman kita mesti diekspresikan dengan gaya hidup kita. Nah, Obed-Edom membuktikan rasa hormatnya kepada Tuhan dengan memiliki kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan. Sampai-sampai Obed-Edom dan keluarganya diperintahkan Daud untuk menjadi penjaga bait suci, menjaga kemah Daud, untuk memfilter para imam yang masuk, untuk memastikan apakah mereka punya gaya hidup pujian penyembahan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, mari jadikan rumah kita sebagai rumah Tuhan. Ciptakan suasana yang religius di rumah kita. Mari kita usahakan untuk senang memuji menyembah Tuhan di rumah. Membangun mesbah keluarga. Pandemi yang berkepanjangan ini seharusnya membuat kita enggak cuma sering-sering ada di rumah, tapi juga sering-sering menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Sudahkah kita mengagendakan untuk setiap hari membangun mesbah keluarga? Untuk membaca firman Tuhan bersama-sama, membaca Alkitab bersama-sama, menaikkan doa bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Dan tidak hanya di waktu-waktu tertentu, tapi dalam keseharian kita menyadari bahwa Allah hadir di rumah kita. Nah, rasa hormat Obed-Edom tidak hanya ditunjukkan dengan memuji menyembah Tuhan, tetapi juga ditunjukkan dengan rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti menaati perintah Tuhan dengan sukacita tanpa menggerutu. Obed-Edom belajar dari kasus Usa, anak Abinadab. Ketika Usa dengan sembrono menyentuh tabut Tuhan, sekalipun itu dilarang. Tapi mungkin karena Usa sudah sehari-hari melihat tabut itu tanpa menyadari kehadiran Tuhan. Mungkin di bayangan, di benak Usa ini hanya kotak biasa, hanya simbol. Sampai kemudian ketika tabut itu dalam perjalanan mengalami kecelakaan, tangan Usa secara otomatis menyentuh tabut perjanjian. Bapak Ibu Saudara, Obed-Edom belajar. Dia begitu segan akan kehadiran Tuhan di rumahnya. Selain memuji menyembah Tuhan, takut akan Tuhan diwujudkan dengan menaati perintah Tuhan dengan sukacita tanpa menggerutu. Apakah rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan kebenaran?
satu dengan yang lain jujur, apa adanya, punya gaya hidup benar. Satu hal yang bisa kita belajar dari keluarga Obed-Edom, pastikan seisi keluarga kita, orang tua, anak, suami, istri, menjadi orang-orang yang senang dekat, melekat erat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sungguh-sungguh yang menjadi terutama dalam keluarga kita. Sehingga setiap hari rasa syukur, ucapan syukur, pujian penyembahan kita naikkan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan belajar dari keluarga Nuh. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hal yang kedua, mari jadikan rumah kita sebagai bahtera kehidupan. Rumah yang menyelamatkan. Bahtera yang dibangun Nuh itu menyelamatkan Nuh, istrinya, 3 anaknya maupun ketiga menantunya. Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma sekedar membangun bahtera, karena firman Tuhan berkata Nuh dan seisi keluarganya membangun bahtera. Di tengah-tengah masyarakat yang mengolok-olok kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat yang merasa hebat. Nuh dan anak-anaknya dan keluarganya meyakini bahwa mereka diperintahkan untuk membangun bahtera. Nuh bukan seorang nelayan. Dia ada di gunung. Dia mungkin gak pernah lihat perahu. Tetapi ketika Tuhan perintahkan untuk membangun bahtera, hebatnya Nuh dan seisi keluarga membuat bahtera. Ini tidak dibangun dalam 1-2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Para penafsir Alkitab memperkirakan diselesaikan dalam waktu 120 tahun. Ini bukan waktu yang pendek. Dan saya percaya di sepanjang mereka membangun bahtera, banyak orang mengolok-olok mereka. Tetapi coba kita renungkan. Kenapa anak-anaknya, kenapa menantu-menantunya, kenapa istrinya begitu kompak bersepakat? Bukankah Nuh yang menerima firman Tuhan? Rupa-rupanya saya meyakini Nuh menanam nilai-nilai yang baik dan kokoh di keluarganya. Mari kita bandingkan dengan keluarga Lot. Lot sudah diselamatkan. Tapi sudah tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot. Bahkan calon menantunya mengolok-olok Lot. Ketika mereka sudah diselamatkan, dalam perjalanannya istrinya menoleh ke belakang. Gak taat kepada suara Tuhan, perintah Tuhan yang disampaikan melalui Lot. Kedua anaknya bahkan membuat dosa menurut tradisi. Hidup anak-anak Lot menyesuaikan kondisi sekitarnya. Rupa-rupanya Lot tidak menanam nilai-nilai yang kuat di tengah-tengah keluarga. Nuh selamat dan seisi keluarganya karena Nuh menanam nilai-nilai yang kuat dan kokoh, sehingga keluarganya menjadi tempat yang paling aman dan nyaman. Saya percaya kalau Nuh tidak menanam nilai-nilai dengan kuat dan kokoh, anak-anaknya mungkin tidak menaati Nuh, menantunya mungkin mengolok-olok Nuh. Karena ini bukan dibangun dalam waktu 1-2 hari. Bertahun-tahun butuh ketekunan, butuh telinga yang tebal ketika orang-orang mengolok-olok mereka. Butuh ketaatan mutlak. Tetapi seisi keluarga ini betah untuk bersepakat satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang paling aman dan nyaman? Bukan karena banyaknya CCTV, bukan karena pagernya tinggi, kokoh sehingga kena angin badai tidak bakal roboh, kena gempa tidak bakal hancur. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan apakah keluarga kita menjadi tempat yang paling aman bagi seluruh anggota keluarga. Atau jangan-jangan suami waktunya pulang kantor milih pergi ke kafe dulu karena di rumah seperti neraka. Istri lebih sibuk arisan karena kalau di rumah rasanya sumpek lihat situasi yang tidak kondusif. Atau anak-anak lebih suka keluyuran di luar rumah karena merasa di rumah nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kemana anak-anak kita mengadu
Kemana anak-anak kita curhat? Apakah di tengah-tengah keluarga? Atau justru mereka curhatnya di medsos? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari jadikan rumah kita menjadi rumah yang paling aman dan nyaman. Bukan hanya kondisi fisiknya, tapi karena satu dengan yang lain saling mengikat dengan nilai-nilai yang kuat. Biarlah kasih yang dari Allah itu menjadi nilai yang paling kuat di tengah-tengah keluarga. Suami, istri, orang tua, anak saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Iman ditanam begitu kokoh di tengah keluarga kita. Kalau hari-hari ini enggak cuma kita orang dewasa yang harus beribadah di rumah saja. Anak-anak kita, cucu-cucu kita lebih lama lagi harus beribadah di rumah. Tapi apakah kita para orang tua mempersiapkan iman sebagai pondasi hidup mereka? Menanam kasih, menanam kebenaran di hati anak-anak kita. Supaya sekalipun mereka di rumah saja, mereka tetap punya pondasi yang kuat. Tidak terkena arus. Hari-hari ini sekolah lebih banyak virtual. Lebih banyak secara daring. Dan banyak orang tua yang mulai khawatir. Anak saya pegang gadget setiap hari. Jangan-jangan ada hal-hal lain yang masuk yang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga kita. Banyak orang tua mulai khawatir karena anak kita tiap kali pegang gadget dan kita tanya ngapain, jawabannya belajar, garap tugas. Kita nggak tahu kalau anak kita mungkin searching apa atau ada banyak value yang tanpa batas di internet. Dan itu bisa menggelisahkan para orang tua. Tapi saya percaya kalau kita sepakat untuk menanam nilai-nilai di rumah kita dengan firman Tuhan sebagai dasarnya. Kasih Tuhan diberitakan setiap waktu. Kebenaran Tuhan, iman kita bangkitkan, pengharapan kita naikkan. Sama seperti di sekeliling keluarga Nuh. Ada begitu banyak value yang jahat sampai-sampai Tuhan menyesal menciptakan mereka. Tapi Nuh, istri, anak-anak dan menantu-menantunya tetap teguh bergandengan tangan. Kenapa? Ada value yang dipegang bersama. Bapak Ibu Saudara, biar kita khususnya orang tua tidak hanya menafkahi anak-anak kita dengan makanan yang sehat. Tetapi pastikan anggota keluarga kita juga punya menu rohani yang sehat. Sehingga ketika ada arus dari luar, ketika ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, mereka tidak digoyahkan. Saya berdoa kita belajar dari keluarga Nuh. Hingga satu waktu ketika badai itu datang, seisi keluarga kita terselamatkan karena sudah ada bahtera yang dibangun bersama. Hal yang ketiga, kita akan belajar dari keluarga Yosua. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15b, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku," kata Yosua, "kami akan beribadah kepada Tuhan." Hal yang ketiga, bagaimana supaya keluarga kita menjadi keluarga yang terberkati. Mari jadikan rumah kita sebagai tempat untuk melayani Tuhan. Yosua berkata, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kata ibadah itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aboda. Itu pekerjaan seorang budak dalam melayani tuannya. Jadi Yosua mengerti betul, walaupun dia kepala keluarga, dia tidak menuntut supaya orang seisi keluarganya melayani dia. Tapi dia menyadari bahwa saya ada untuk beribadah. Saya ada untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yosua mengambil komitmen, aku dan seisi rumahku. Rumahku akan jadi tempat untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana aplikasinya? Rumah adalah tempat untuk saling melayani sebagai ekspresi pelayanan kita kepada Tuhan.
Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, bagaimana engkau bisa mengatakan mengasihi dan melayani Tuhan yang gak kelihatan, kalau engkau gak bisa mengasihi dan melayani orang-orang di sekitarmu yang kelihatan. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Melayani anggota keluarga itu bukan himbauan, tapi keharusan. Manakala kita mengaku melayani Allah, harus kita tunjukkan dengan melayani keluarga kita. Saat kita ada di rumah, atau bagaimana kita memandang keluarga kita, kita harusnya punya konsep, bukan dapat apa aku di rumah ini, tetapi aku bisa beri apa di rumah ini. Anak-anak tidak menuntut aku dapat apa dari orang tuaku. Orang tua tidak menuntut aku dapat apa dari anak-anakku. Tapi masing-masing pribadi selalu punya konsep, aku mau melayani Tuhan dengan melayani anggota keluargaku. Aku mau memberi kontribusi yang baik di tengah-tengah keluargaku. Bila mana istri menghormati suami, melayani suami, itu karena istri mau menghormati dan melayani Tuhan. Bila mana suami bekerja keras, mengasihi istri, itu karena suami ingin belajar bertanggung jawab, melayani Tuhan dengan cara melayani istri dan anak-anak. Mari di tengah-tengah keluarga kita menjadi anggota keluarga yang saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung. Bukan gerutuan, bukan omelan, bukan komplain. Kok aku gak dapat apa-apa di rumah ini. Tetapi biarlah kita bersemangat. Aku ada di sebuah keluarga untuk melayani Tuhan. Orang tua tidak pernah bisa memilih anak. Anak tidak pernah bisa memilih orang tua seperti apa. Tetapi ketika setiap anggota keluarga memilih untuk melayani Tuhan, melalui melayani satu dengan yang lain, saya percaya rumah kita, keluarga kita akan menjadi rumah yang penuh dengan berkat Tuhan. Karena bukan saling menuntut, tapi saling membangun, saling menopang, saling menghibur, saling menguatkan. Saya percaya rumah kita adalah rumah yang diisi dengan kasih. Dan di mana ada kasih, di situ Allah nyata di tengah-tengah kita. Mari jadikan Allah sebagai penguasa atas rumah tangga kita. Mari hormati Tuhan di tengah-tengah rumah kita. Mari memuji menyembah Tuhan di setiap waktu. Biarlah rumah kita atmosfernya adalah pujian penyembahan. Atmosfernya adalah hidup takut akan Tuhan. Kejujuran, kebenaran, kasih dinyatakan di rumah kita. Mari jadikan rumah kita sebagai bahtera kehidupan. Tempat yang paling aman dan nyaman untuk setiap anggota keluarga. Karena ada Allah di tengah-tengah kita. Dan biarlah mari rumah kita menjadi tempat di mana kita melatih diri kita untuk melayani satu dengan yang lain atas nama Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah rumah kita, berkat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
segalanya. Bapak Ibu saudara, biarlah ini menjadi doa bersama keluarga kita. Mungkin ada beberapa anggota keluarga kita yang tidak bersama-sama di tempat di mana kita beribadah. Atau mungkin ada anggota-anggota keluarga kita yang bahkan belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi biarlah hari ini kita sepakat, biar pujian ini menjadi doa syafaat kita, bahwa seisi keluargaku, aku dan seisi keluargaku akan mengasihi Tuhan, akan melayani Tuhan, dan keluargaku akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya ketika kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, anggota keluarga kita yang di luar rumah kita atau mungkin di luar iman kita, Roh Kudus sanggup menjamah dan melawat. Dimanapun kita berada, mari bersepakat. Kalau Bapak Ibu bersama dengan keluarga, bolehkah engkau bergandengan tangan hari ini dan naikkan doa kita, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bersama keluargaku, kami mau melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segar. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari katakan sama-sama. Bagi kami Engkau segar. Biar kita naikkan komitmen kita hari ini. Bagi kami Engkau segalanya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Bersama keluarga kami mengasihi Engkau. Bersama keluarga kami menghormati Engkau. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan atas rumah tangga kami. Engkau yang berdaulat atas kami. Berkat-Mu melimpah atas keluarga kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita teduhkan hati kita? Biar masing-masing kita dan seluruh anggota keluarga, bolehkah kita mensyukuri keluarga kita? Mari bersyukur buat pasangan hidup kita. Mari bersyukur buat anak-anak. Mari bersyukur buat orang tua yang sudah Tuhan tempatkan dalam satu keluarga.
Mungkin mereka tidak seperti yang kita harapkan, tapi mari kita katakan terima kasih Tuhan. Mereka adalah mutiara-mutiara yang indah yang Kau percayakan ada di tengah-tengah kami. Bolehkah orang tua Engkau mulai memberkati anak-anak? Mari mulai memberkati keluarga kita. Bolehkah anak-anak mulai mendoakan orang tua? Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mau sepakat, kami mau seperti Obed-Edom, kami mau seperti Nuh, kami mau seperti Yosua Tuhan. Kami mau menghormati Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau. Kami percaya ketika nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah rumah tangga kami, berkat-Mu turun atas keluarga kami. Dan kami percaya orang-orang akan melihat bagaimana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, kehebatan-Mu, keluar biasaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Anak-anak kami diberkati Tuhan, orang tua kami diberkati Tuhan, suami kami diberkati Tuhan, istri kami diberkati Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul dari hati dan perasaan kami, tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah kami dengar, Engkau sediakan, Engkau lepaskan atas rumah tangga kami. Hari ini Tuhan, kami menerima kelimpahan yang dari Tuhan, berkat yang melimpah dari Tuhan. Tuhan, bila mana ada keretakan-keretakan hubungan di antara kami, ampuni kami dan biarlah kami saling mengampuni. Dan kami percaya apa yang pernah dicuri oleh iblis karena kebocoran-kebocoran yang ada akan dikembalikan Tuhan, bahkan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya dan kami mengerti bahwa keluarga kami ada untuk memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga kami. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di akhir ibadah kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami, biarlah Tuhan yang memberkati kota dan bangsa kami. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami mohon anugerah Tuhan. Bahkan lebih dari itu, pakai keluarga-keluarga Kristen untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kekasih-kekasih Tuhan, bila mana sebentar kita akan melanjutkan aktivitas kita, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menikmati anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Sinai, maju. Tuhan Yesus memberkati.